Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi mengenai teori kepribadian George Alexander Kelly. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Salsa Fadila Afnan, yang kedua, Hasbi Rizmi, dan yang ketiga, Winanda Faras Besmura. Langsung aja kita ke materi pertama, yaitu biografi George Alexander Kelly. Kelly lahir tahun 1905 di Perth, Kansas. Dia adalah anak tunggal dari keluarga yang taat agama, karena ayahnya adalah seorang pemuka agama. Maka tidak mengherankan jika setiap tulisannya selalu berlandaskan pada Alkitab. Kelly belajar di bidang sosiologi dan perburuhan pada tahun 1930 di University of Edinburgh, Scotland. Awal ketertarikannya pada dunia psikologi setelah membaca artikel yang diterbitkan oleh Bird. Kemudian memutuskan belajar psikologi selama 9 bulan dan berhasil meraih gelar doktoral atau PhD di Universitas of Iowa. Kelly membangun klinik keliling di Kansas dan pernah menjadi psikolog lepas pada Perang Dunia II, dan berhasil mendapatkan gelar profesornya di Ohio State University dan Bridge University. Pada tahun 1955, ia menulis teori dalam 2 volume buku, yaitu Psychology of Personal Construct, dan wafat pada tanggal 6 Maret 1967. Setelah mengetahui biografi Kelly, langsung aja kita masuk ke materi konsep teori kepribadian menurut Kelly. Kelly menggambarkan manusia sebagai seorang saintis atau peneliti. Menurutnya, tiap-tiap individu memiliki gagasan dan teori tersendiri mengenai dunia, dan individu-individu tersebut menguji hipotesis yang mereka punya, serta mempraktekannya dalam kehidupan nyata. Teori yang dikemukakan oleh Kelly disebut dengan teori konstruk personal atau personal construct theory atau PCT. Konstruk personal merupakan cara seseorang menginterpretasikan dan menjelaskan dunia. Dalam pandangan ini, Kelly memfokuskan pada keunikan dan keberagaman interpretasi manusia pada tiap stimulus yang mereka dapat. Keberagaman inilah sebagai bukti adanya konstruk-konstruk yang berbeda pada setiap manusia yang berisi pengetahuan mereka tentang dunia, sehingga dapat digunakan untuk menguasai pengetahuan baru. Teori konstruk personal dinyatakan dalam satu asumsi dasar, yaitu proses dari seseorang diarahkan melalui jalur-jalur psikologis oleh cara-cara ketika orang tersebut mengantisipasi peristiwa-peristiwa. Terdapat kata kunci dalam kalimat tersebut. Yang pertama, proses dari seseorang merujuk pada manusia yang selalu berubah, hidup, dan bergerak. Kemudian istilah diarahkan melalui jalur-jalur menunjukkan bahwa manusia mengarahkan proses mereka pada satu jalur, satu tujuan, dan atau satu akhir. Dan yang terakhir, cara-cara mengantisipasi peristiwa menjelaskan bahwa manusia mengarahkan tindakan mereka pada prediksi atau masa depan. Untuk menguraikan teori konstruk personalnya, Kelly secara lebih spesifik menguraikan ke dalam 11 bentuk koroleris atau konsekuensi yang dijadikan sebagai konsep dasar dan spesifik dalam menjelaskan isu-isu utama mengenai sistem konstruk yang akan dijelaskan di materi selanjutnya. Lanjut ke materi ketiga, yaitu tipe struktur kepribadian atau koroleris. Koroleri dalam teori personal konstruk mengacu pada ide yang terbentuk dari sesuatu yang sudah terbukti, di mana konsekuensi secara alami akan mengikuti. Ada 11 koroleris. Yang pertama, yaitu construction corollary, menekankan pengertian bahwa manusia memahami atau menginterpretasikan kejadian masa depan sesuai tema atau replikasi yang terus berulang. Padahal tidak ada dua kejadian yang sama persis, namun seseorang akan menafsirkan beberapa kejadian mirip agar bisa dipahami sebagai hal yang sama. Yang kedua, individuality corollary. Manusia berbeda satu sama lain dalam mengkonstruksikan kejadian-kejadian yang mereka alami. Karena manusia memiliki gudang pengalaman yang berbeda-beda, mereka pun memahami peristiwa yang sama secara berbeda. Yang ketiga, organization corollary. Organization corollary menekankan hubungan antara konstruk dan kondisi di mana manusia bergerak sesuai karakternya demi kenyamanan mereka untuk mengantisipasi kejadian-kejadian. Yang keempat ada dichotomy corollary. Kelly menyatakan bahwa sebuah konstruk terdiri atas proposisi ini itu, hitam putih, tidak ada abu-abu. Untuk bisa membentuk sebuah konstruk, manusia harus sanggup melihat kemiripan di antara kejadian-kejadian, selain juga mempertentangkan kejadian-kejadian itu dengan kutub yang sebaliknya. Yang kelima, ada choice corollary. Jika manusia memahami kejadian dalam bentuk dikotomis, mereka akan memiliki sejumlah pilihan untuk mengikuti alternatif atau tindakan yang bisa dipertimbangkan. Nah, yang keenam, ada range corollary.
Konsep Kelly tentang range corollary menekankan bahwa konstruk pribadi bersifat terbatas dan tidak relevan untuk segala sesuatu. Artinya, sebuah konstruk terbatas hanya pada jangkauan kesesuaian tertentu. Yang ketujuh ada experience corollary. Dasar dari teori konstruk pribadi adalah antisipasi terhadap kejadian-kejadian. Menurut Kelly, seseorang akan memandang masa depan atau membuat tekanan-tekanan tentang apa yang akan terjadi. Kemudian, saat kejadian semakin terpahami, seseorang akan dapat membenarkan konstruk yang sudah ada atau menstruktur ulang kejadian-kejadian agar cocok dengan pengalamannya. Maka Kelly mendefinisikan experience corollary sebagai sistem konstruk pribadi beragam sesuai cara manusia memahami secara berturut-turut replikasi kejadian-kejadian. Yang kedelapan ada modulation corollary. Modulation corollary didefinisikan sebagai variasi dalam sistem konstruk pribadi yang ditentukan oleh kemampuan peresapan dari konstruk yang sudah ada. Yang kesembilan, commonality corollary. Meskipun pada corollary yang kedua, Kelly mengasumsikan perbedaan manusia satu sama lain, namun konsepnya tentang commonality corollary justru mengasumsikan kemiripan di antara mereka. Artinya, Kelly mendefinisikan apabila manusia menggunakan sebuah konstruksi terhadap pengalaman yang mirip dengan yang digunakan orang lain, maka proses-proses psikologis keduanya bisa dipastikan mirip juga. Nah, yang terakhir ada sociality corollary. Konsekuensi pendukung terakhir Kelly, yaitu sociality corollary, bisa diringkas sebagai ketika manusia dapat memahami secara akurat sistem keyakinan orang lain, bisa jadi mereka juga berperan utama dalam proses-proses sosial yang melibatkan orang-orang tersebut. Menurut Kelly, manusia melekat kepada kelompok budaya yang sama bukan hanya karena perilaku mereka yang sama, atau karena mereka mengharapkan hal yang sama, tetapi khususnya karena mereka memahami pengalaman dengan cara yang sama. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh teori kepribadian Kelly dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kan kita tuh nggak dikontrol oleh konstruk kita, tapi kita tuh bebas untuk menggantinya dengan alternatif lain berdasarkan fakta-fakta dari pengalaman yang berlangsung. Berikut contoh-contohnya. Yang pertama itu ada deconstruction corollary. Deconstruction corollary ini kayak kita tuh pernah terlambat misalnya 2 kali saat SMA kan, sehingga kita disuruh buat 100 esai gitu. Jadi kita akan melakukan referensi tentang faktor apa yang membuat kita terlambat. Yang kedua itu ada individuality corollary. Karena setiap orang menafsirkan peristiwa dengan berbeda-beda, maka kita dengan orang lain itu mempunyai pengalaman yang berbeda-beda juga. Misalnya tuh seperti ada kecelakaan nih. Maka sebagian orang mungkin akan berpendapat bahwa kecelakaan tersebut itu mungkin terjadi karena orang tersebut mabuk. Mungkin ada sebagian orang lain bilang bahwa kecelakaan tersebut udah jadi takdir gitu, takdir dia. Jadi setiap orang itu menafsirkan peristiwa dengan berbeda-beda. Kayak gitu, individuality corollary. Yang ketiga ada the experience corollary. Misalnya itu seseorang biasanya 1 bulan sebelum ujian itu dia udah muncul kesadaran untuk belajar. Tetapi saat ini bahkan 1 minggu sebelum ujian masih malas-malasan. Sehingga dengan pengalaman ini dia harus membutuhkan cara baru seperti belajar bersama teman atau belajar di tempat-tempat yang nyaman gitu, yang menyenangkan gitu. Setelah itu ada choice corollary. Contohnya itu seseorang itu akan lebih memilih membeli mobil baru yang lebih mahal daripada membeli mobil bekas yang lebih murah. Yang keenam itu ada the range corollary. Jadi bagi sebagian orang mungkin perayaan Idul Fitri itu nggak lengkap tanpa penyantap ketupat dan opor ayam. Namun sebagian yang lain perayaan Idul Fitri itu nggak harus dengan ketupat dan opor ayam. Soalnya itu ada dikotomi corollary. Contohnya tuh saat kita melihat ada banyak hal gitu yang membuat kita tersenyum, tapi sebaliknya kita akan menyadari bahwa ada juga yang membuat kita sedih gitu. Contoh ringannya tuh ada
ada jelek, ada cantik, terus ada gemuk, ada kurus, kayak gitu. Habis itu ada modulation corollary. Contohnya itu, Ari mungkin sebelumnya tidak pernah mengenal komputer atau CD player. Namun setelah mengenal, Ari ingin mencari model yang terbaik. Yang ke-9 itu ada fragmentation corollary. Misalnya itu, seseorang yang protektif dengan pacarnya, tapi dia akan mendukungnya untuk menjadi lebih baik. Tuh. Setelah itu ada commonality corollary. Contohnya itu, orang Amerika mungkin mempunyai konstruksi yang serupa mengenai demokrasi. Tapi kan gak ada dua orang Amerika yang melihatnya secara identik. Terus yang terakhir ada sociality corollary. Misalnya, Dina memiliki lingkungan yang sama dengan saudara kembarnya, yaitu si Dini. Tetapi perasaan dalam lingkungan Dina dan Dini tersebut memiliki perbedaan. Begitu. Dalam pandangan Kelly, orang yang sehat secara psikologis melakukan validitas atas konstruk personalnya terhadap pengalaman mereka di dunia nyata. Mereka seperti ilmuwan kompeten yang menguji teori mereka dengan penuh kemauan untuk dapat menyesuaikan dengan data yang tersedia. Seseorang yang sehat tidak hanya mengantisipasi kejadian, namun juga mampu membuat penyesuaian yang memuaskan saat terjadi hal-hal di luar ekspektasi mereka. Selanjutnya, materi contoh-contoh dari konstruk yang sudah saya jelaskan tadi yang akan dijelaskan lagi oleh Gina. Kepada Gina, silakan. Selanjutnya ada perkembangan dan pembentukan kepribadian. Pertama itu ada proses kepribadian. Jadi dalam pengalaman sehari-hari itu individu mengobservasi peristiwa-peristiwa yang dialami dari kesamaan dan perbedaannya. Kemudian baru dia mengembangkannya menjadi konstruk. Jadi Kelly ini mengajukan suatu model yang namanya CPC atau Circumspection Preemption Control Cycle. Dalam model ini, individu pertama-tama mengkonstruk lingkungannya dengan mempertimbangkan sejumlah konstruk yang berbeda kaitannya dengan situasi yang dipersepsinya. Dalam fase ini, individu mempersempit konstruk-konstruk hingga pada satu konstruk yang sangat relevan dengan situasi. Dalam fase ini pula, kondisi-kondisi dipertimbangkan untuk pilihan akhir atau untuk bertindak. Pilihan ini dibuat berdasarkan estimasi bahwa konstruk alternatif itu lebih cocok untuk mendefinisikan sistem konstruk. Jika pilihan akhir itu tidak konsisten dengan sistem konstruknya, maka diganti dengan yang lain. Jika konsisten maka konstruk dapat disahkan. Setelah itu individu harus mengembangkan konstruk baru dan menghilangkan konstruk lama dan memasukkan prediksi adanya peristiwa yang terjadi. Selanjutnya ada perkembangan kepribadian. Kelly berpendapat bahwa perkembangan itu ditekankan kepada konstruk preverbal pada masa infansi, yaitu pada masa bayi atau kanak-kanak, dan penafsiran budaya yang terlibat dalam proses harapan-harapan yang dipelajari atau dialami. Orang memiliki kelompok budaya yang sama, dan mereka mengembangkan cara-cara tertentu dalam mengkonstruk peristiwa-peristiwa. Dan mereka pun mengembangkan jenis-jenis harapan yang sama mengenai jenis-jenis perilaku tertentu. Berdasarkan hasil penelitian sehubungan dengan pandangan Kelly itu, telah menunjukkan temuan-temuannya, diantaranya Signal pada tahun 1966 pada teori kepribadian, yang mengemukakan bahwa di antara usia 9 dan 16 tahun, anak-anak menjadi lebih kompleks ranah kognisinya, yaitu perkembangan mereka cenderung menjadi lebih abstrak dalam cara berpikirnya. Mereka memiliki sejumlah cara yang lebih luas dalam menafsirkan lingkungannya, dan mereka juga lebih fleksibel dalam menafsirkan peristiwa-peristiwa. Dua macam penelitian lain telah dilaporkan bahwa ada relevansi masalah faktor penentu struktur kognitif yang kompleks. Untuk mengembangkan kompleksitas kognitif atau struktur yang kompleks, maka anak perlu diberikan kesempatan untuk menguji berbagai peristiwa yang berbeda dan diberikan berbagai pengalaman beragam. Masalah faktor-faktor yang menentukan isi konstruk dan kompleksitas sistem konstruk adalah suatu hal yang sangat penting. Hal ini terutama karena ada relevansinya dengan bidang pendidikan, yaitu bahwa pendidikan akan mampu mengembangkan sistem konstruk yang kompleks, fleksibel, dan adaptif. Baik, di sini saya Hasbi akan menjelaskan psikopatologi menurut Kelly. Menurut Kelly, psikopatologi itu merupakan sebuah gangguan respons terhadap suatu kecemasan. Menurut Kelly, psikopatologi itu dapat didefinisikan dalam kerangka fungsi sistem konstruk yang terganggu. Yang berhubungan dengan hal tersebut,
Perilaku abnormal mengandung upaya untuk mempertahankan sistem konstruk lama meskipun prediksi tidak benar atau ketidakvalidatan terus berulang. Selain itu, Kelly mendefinisikan psikopatologi sebagai gangguan dalam menggunakan sistem konstruk terhadap peristiwa-peristiwa. Gangguan yang diartikan oleh Kelly tersebut dapat diartikan sebagai konstruk pribadi yang digunakan secara berulang-ulang karena perasaan dendam atau benci yang tidak valid. Selanjutnya, menurut Kelly, ada beberapa konsep-konsep yang ada dalam psikopatologi. Yang pertama yaitu agresi atau aggression. Agresi itu dapat melibatkan elaboratif aktif bidang persepsi seseorang. Agresi itu ternyata memiliki dua kutub, yaitu kutub inisiatif atau penuh daya, dan kedua, kutub yang kaku, interia. Selanjutnya ada yang namanya hostility atau permusuhan. Ini melibatkan usaha yang berkesinambungan untuk memaksa bukti-bukti yang valid dari yang lain. Hostility digunakan untuk melindungi sistem konstruk tempat individu mencoba untuk membuat orang lain berbuat dengan cara sesuai dengan harapannya. Jadi intinya dari hostility ini agar orang lain mau mengikuti apa yang dihendakinya. Jadi dengan cara memaksa bukti-bukti yang valid dari yang lain. Yang ketiga ada namanya guilty atau rasa bersalah. Ini diartikan sebagai kesadaran mengusir pribadi dari struktur inti. Guilty ini merupakan sebuah pembuangan psikologis atau pengasingan psikis dari struktur inti, non-morally wrong. Selanjutnya, menurut Kelly itu psikopatologi itu merupakan respon yang tidak sehat terhadap aksiensi. Menurut bentuk-bentuk respon itu ada yang pertama construction atau menegangkan. Ini cenderung ditemukan pada orang yang mengalami depresi atau orang yang sangat terbatas interestnya, yang sangat sempit atensinya terhadap hal-hal yang lebih kecil, juga yang sangat sempit persepsinya untuk mengurangi ketidakcocokan terhadap hal-hal yang berlawanan. Jadi pada construction atau menegangkan ini sangat sering terjadi pada orang-orang yang sangat sering mengalami depresi atau stres, jadi dapat menyebabkan ketegangan. Yang kedua ada namanya dilation atau memulai atau memperlebar. Ini merupakan memperlebar persepsinya, sering ditemukan pada perilaku orang yang mengalami manic, kegemaran berlebihan. Di sini delusion ini terjadi pada orang yang menyukai kegemaran yang berlebihan. Jadi akibatnya itu dia akan memperlebar persepsinya entah kemana itu. Jadi akan mempengaruhi pikirannya dari akibat dari kegemaran berlebihan tersebut. Yang ketiga ada namanya excessively impermeable, yaitu orang yang kaku, sempit cara berpikirnya atau menutup diri, menolak rangsang dari orang lain dan bersifat kompulsif. Atau kita bisa kita contohkan seperti orang yang mempunyai sifat introvert, yaitu orang yang jarang atau kurang suka berbaur dengan orang lain, menutup diri dan berpikirnya sempit. Jadi dia itu merupakan orang yang sangat kaku. Itulah materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Salsa. Kepada Salsa dipersilahkan. Nah, sekian materi dari kami. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!